Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Aku cuma mau sedikit cerita tentang diri aku. Jadi untuk kalian yang penasaran bisa langsung ditonton sampai habis. Tapi yang nggak terlalu penasaran juga bisa di skip aja. Tapi aku sangat berterima kasih untuk teman-teman aku yang mau dan bersedia nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya, dan bantu support aku. Aku di sini cuma mau berbagi pengalaman aku sebagai seorang introvert ya. Gimana sih rasanya menjadi orang introvert? Kalau dari pribadi aku ya, mungkin orang-orang introvert di luar sana mungkin enggak seperti aku, tapi ada juga mungkin yang seperti aku ini ya guys. Jadi enggak enaknya jadi seorang introvert itu adalah kendalanya di komunikasi ya, karena merasa komunikasi kita itu kurang. Terus kalau kita mau ngebahas sesuatu ke orang lain tuh kayak suka terbata-bata dan suka nggak jelas penyampaiannya. Kayak contohnya aku misalkan sedang diskusi di kantor, atau misalkan aku menyampaikan sesuatu isi hati ke orang lain, itu penyampaiannya tidak jelas. Jadi kayak di otak aku nih aku pengen ngomong, wah aku harus ngomong seperti ini nih, harusnya aku ngomong nih ke mereka, kalau mereka tuh seharusnya nggak boleh loh langsung marah-marah ke aku, nuduh-nuduh ke aku, ngefitnah aku. Seharusnya mereka tuh tanya dulu, bener nggak ini barangnya, kenapa gitu kan. Nah itu di otak aku udah bener nih merangkai kata-kata dengan panjang, tapi ketika aku menyampaikan lewat omongan aku, itu semuanya langsung blank, langsung hilang, dan akhirnya tidak disampaikan lah apa yang aku pikirkan itu. Itulah nggak enaknya seorang introvert. Terus, yang namanya bersosialisasi itu sangat susah bagi aku ya. Kayak misalkan kalau aku ngelihat perbandingan dari kakakku tuh orangnya ekstrovert banget, gampang bergaul. Itu aku tuh suka ya, karena begitu di lingkungan baru dia udah langsung akrab sama tetangga-tetangga, terus untuk berkomunikasi sama mereka juga nyambung, ada aja yang dibahas. Itu kayaknya lebih enak, kayak lebih enak ya, pokoknya enak gitu loh. Tapi coba deh kalau aku nih, kalau bersosialisasi itu kesulitan, karena yang aku bisa tuh cuman kalau ngobrol sama orang tuh kayak yang baru banget dikenal tuh cuma kayak, Mbak, lagi ngapain? Sekedar itu aja, selebihnya udah nggak ada obrolan lagi. Kayak, ya bingung gak sih kayak kita tuh mau ngomong apa? Dibanding sama kakakku tuh walaupun dia sama orang baru tuh kayak yang bisa loh dia tuh mencairkan suasana. Itu tuh aku tuh nggak bisa. Terus kekurangan introvert juga kayak yang, kalau menurut aku sih ya, kalau dari pengalaman aku ya, jadi susah berkembang ya, karena aku tuh terlalu pendiamnya tuh pendiam banget. Jadi kayak yang gimana ya? Mungkin di luar sana ada orang yang introvert, tapi mereka tuh mungkin masih kayak oke lah untuk menjelaskan sesuatu. Misalkan di saat-saat yang serius kayak meeting atau apa, mungkin dia bisa tuh menyampaikan sesuatu kan. Pokoknya di hal-hal yang penting mungkin dia bisa gitu loh menyampaikan. Kecuali kalau ke hal-hal yang dia menurut dia ya nggak perlu dijelaskan, oke dia bakalan diem. Nah kalau aku tuh tipe yang introvertnya tuh tipe yang bener-bener semuanya tuh nggak bisa loh. Kayak aku tuh sampai pernah pengalaman waktu itu di lingkungan baru, bapakku tuh sampai pesen ke orang warungnya kayak gini, Neng kalau nanti Susi nggak beli-beli makan di sini nanti minta tolong tawarin ya, karena orangnya tuh kalau nggak ditawarin dia nggak bakalan ngomong. Nah itu udah yang di tahap seperti itu, ngerti gak sih? Kayak waktu aku sekolah SMP, aku inget banget, itu saking aku tuh nggak mau berinteraksi, bukan nggak mau berinteraksi sama orang ya, jadi kayak berdesak-desakan di kantin dan terus harus ngomong ini tuh kayak nggak bisa gitu loh. Gimana sih ya ngejelasinnya, agak susah sih ya. Tapi emang emang aku tuh orang yang menurut aku tuh jadi kurang bagus di diri aku ya, karena yang pertama juga jadi gampang banget dibodoh-bodohin sama orang, jadi kayak sering kena pelampiasan orang lain. Mungkin karena mereka mikirnya Susi pendiam ini kok kalau gua ngelemparin pelampiasan gua ke dia juga dia nggak bakal berontak. Nah itu sering banget aku kayak gituin sama orang, kayak misalkan dia tuh kesel sama orang A tapi dia tuh nggak bisa ngelampiasinnya ke orang A. Nah jadi dia tuh ngelampiasinnya ke aku gitu loh, karena mungkin mikirnya Susi nggak bakalan ngelawan, dia bakalan diem aja, nggak bakalan gini gini gini.
Jadi tuh kayak ngerugiin diri sendiri gitu loh. Aku tuh maunya kayak gini lah, introvert tapi introvertnya tuh yang bisa bisa mengendalikan diri, terus bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, kalau aku nih tipe-tipe yang bener-bener introvert tuh banyak minusnya loh, guys. Jadi kayak buat kalian teman-teman yang nonton video aku yang mungkin kalian juga seorang introvert, coba deh kalian di kolom komentar kalian berbagi pengalaman kalian tuh, kalian sama nggak seperti yang aku rasain, atau mungkin kalian tuh jauh lebih baik dari aku, atau mungkin ada yang jauh lebih di bawah aku lagi. Karena aku jujur, aku tuh ngerasa tersiksa ya, karena setiap kalau sekarang aku kerja mungkin aku ada perubahan sedikit sedikit banget, tapi waktu aku zaman sekolah itu bener-bener kayak nyiksa aku banget. Sampai introvertnya aku tuh nggak punya teman deket yang bener-bener sama adik kelas kakak kelas itu nggak ada yang nggak ada yang deket. Kalau orang lain kan misalkan dia tuh deket sama kakak kelas ada, deket sama adik kelas ada, bertemannya gitu kan. Kalau aku tuh enggak, bener-bener kayak ya udah teman aku tuh cuma 2 orang 3 orang, dan itu pun teman sekelas doang. Kayak untuk deket sama kakak kelas atau adik kelas tuh nggak ada. Jadi kayak merugikan diri sendiri, jadi kayak kurang pergaulan juga, jadi kurang update. Jadi kayak introvertnya aku tuh introvert yang nggak berkualitas gitu loh. Kan maksudnya ada tuh orang yang introvert tapi dia tuh masih mempunyai wawasan yang luas gitu kan. Nah, kalau aku tuh bener-bener kayak nggak punya wawasan, nggak punya pengalaman, karena aku juga orangnya tuh tipe orang yang kalau misalkan pulang kerja ya udah di rumah, di kos-kosan, nggak pernah nongkrong, nggak pernah keluar, nggak pernah gabung sama teman, karena emang teman aku siapa gitu kan nggak ada. Jadi pengalaman aku menjadi introvert tuh kayak yang aku ngerasa ngebuat diri aku tuh kayak stuck di sini-sini aja, nggak pernah bisa keluar zona nyaman, nggak bisa berinteraksi dengan orang. Kayak buat berinteraksi kayak dengan orang baru tuh kayak nggak bisa, ngerti nggak sih? Kayak susah gitu, susah untuk beradaptasinya tuh susah banget. Beda sama orang ekstrovert, coba deh. Kalau aku perhatiin dari orang yang ekstrovert itu mereka tuh kayak gampang beradaptasi kan. Tapi kalau aku tuh kayak ya mungkin mungkin di luar sana ada yang orang introvert tapi mereka masih bisa beradaptasi dengan orang lain. Tapi kalau aku tuh bener-bener kayak nggak bisa loh. Kalau bukan sama teman deket aku sendiri tuh aku nggak bisa loh kayak gitu ke orang lain. Kalian ngerti gak sih? Terus kalau mau ngomong sesuatu nih ya, ngejelasin sesuatu, bahkan nih sampai sekarang nih, kalau misalkan ada orang yang bertanya sama tentang kerjaan ya, yang menurut aku tuh susah buat dijelasin tuh, pasti aku ngomongnya belibet dan akhirnya tuh jadi kayak nggak bisa dipahami sama orang lain. Jadi kayak ya untuk sekarang sih aku pengen memperbaiki ya, maksudnya tuh ya aku nggak bisa kan kayak gini, kehidupan itu kan keras, semakin lama itu hidup itu semakin banyak saingan. Kalau kita cuman kayak gini-gini aja ya kita nggak bisa dong bersaing dengan orang lain itu kan. Makanya sekarang tuh aku lagi berusaha buat kayak perbanyak baca buku, buat menambah wawasan aku gitu kan. Suka dengar-dengar berita yang viral biar kayak kalau aku ngomong sama orang tuh bisa buat obrolan gitu, topik-topik baru. Jadi orang juga yang ngedengerin kayak nggak bosen gitu kan. Ada hal-hal yang baru lah yang aku ceritain. Ya intinya aku sekarang masih harus banyak belajar sih ya. Karena kan nggak mungkin ya kalau kita hidup kayak kayak gini-gini terus, sedangkan kehidupan itu kedepannya pasti akan lebih sulit, saingan kita akan lebih banyak. Dan aku juga nggak mungkin kan kerjaan aku terus-terusan di kerjaan aku sekarang, karena kita kan nggak tahu kedepannya kayak gimana. Kalau tiba-tiba ada pemecatan massal terus kita nggak ada kemampuan, nggak ada skill, yang ada kita babak belur dong, nggak bisa bersaing sama orang lain gitu kan. Jadi aku ya semoga aja buat kita-kita ini bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Mungkin ada masukan dari kalian aku harus bagaimana. Sebenarnya aku udah ini sih, aku udah berusaha kayak buat mencari-cari di YouTube, minta saran dari orang lain gitu loh. Tapi aku berterima kasih buat kalian yang mau dengerin keluh kesah aku. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan cerita aku ini ya guys ya. Jangan lupa nanti kalian subscribe channel YouTube aku, like, share, dan komen. Oke, terima kasih telah menonton.